Halo teman-teman, kembali lagi dengan admin di sini. Di video kali ini, admin akan membahas mengenai sisi lain ilmu Lea. Karena ilmu ini bukan hanya bisa untuk menyakiti seseorang, ilmu ini juga bisa mengobati dan juga menyembuhkan berbagai penyakit non-medis. Jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, inilah cerita si Imon. Lea yang selalu disebut dengan makhluk kepala berwajah seram dan gigi yang bertaring, serta berbalut kain kotak-kotak hitam putih ternyata bukan sekedar cerita rakyat Bali semata. Ini merupakan ajaran sastra suci Bali yang bila diucapkan dengan daya cipta akan mengubah seseorang menjadi apapun yang ada dalam pikirannya tersebut. Lea itu adalah real, tapi bukan hanya berbentuk seram yang selama ini dipersepsikan oleh banyak orang. Lea juga merupakan ajaran spiritual yang bisa berubah bentuk menjadi apa saja. Siapapun bisa mempelajari aliran mistis yang mampu mengubah bentuk tersebut. Tidak hanya batasan usia atau gender tertentu yang diwajibkan. Lea bukan makhluk yang dijadikan untuk pesugihan, tetapi hal ini merupakan pilihan bagi orang-orang yang pecandu sastra kuno Bali yang suci. Karena tidak menghasilkan apa-apa, aliran mistis tersebut mulai ditinggalkan. Dalam aksara Bali tidak ada yang disebut dengan Lea, tetapi Lia, yang artinya 5 aksara, atau bisa juga disebut dengan memasukkan dan mengeluarkan kekuatan aksara dalam tubuh melalui tata cara tertentu. 5 aksara tersebut adalah Si, yang mencerminkan Tuhan. Selanjutnya adalah Wa, yang merupakan anugerah. Berikutnya yaitu Ya, adalah jiwa. Dan Na, adalah kekuatan yang menutupi kecerdasan. Yang terakhir adalah Ma, yaitu sifat egois yang membelenggu di jiwa. Kekuatan aksara ini disebut 5 api. Manusia mempelajari kerohanian apapun pasti akan mengeluarkan cahaya atau aura saat mencapai puncaknya. Cahaya tersebut keluar melalui 5 indera tubuh yaitu telinga, mata, mulut, ubun-ubun, dan kemaluan. Namun, umumnya cahaya itu keluar melalui mata dan mulut. Ada 7 tingkatan rohani Lea. Yang pertama, Lea Bara atau Brahma. Lea ini baru bisa mengeluarkan cahaya merah api. Leak bulan, leak pemaron, leak bunga, leak sari, leak cemeng rangdu, leak siwa kakah, dan yang terakhir adalah leak siwa kelakah, yang merupakan leak tertinggi karena ketujuh cakranya mengeluarkan cahaya yang sesuai dengan kehendak batinnya. Tingkatan leak paling tertinggi menjadi sebuah bade, atau bisa disebut dengan menara pengusung jenazah. Di bawahnya menjadi Garuda, dan lebih bawah lagi menjadi binatang-binatang lain seperti monyet, anjing, ayam, kambing, dan juga babi betina. Dan selain itu, juga dikenal dengan Ipudak Setegal, yang terkenal cantik dan baunya harum, I Garuda Bulu Mas, I Jaga Punggul, dan I Pitik Bengil, yang bisa disebut dengan anak ayam yang dalam keadaan basah kuyup. Selama ini, Lea di Bali didefinisikan sebagai sosok mengerikan, ataupun ilmu mistik yang bersifat merusak dan menyakiti. Padahal penilaian tersebut tidak sepenuhnya benar, karena masih banyak hal positif dari ilmu pengeliakan ini. Pada dasarnya, ilmu apapun di dunia bersifat netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Karena sejatinya, ilmu pengetahuan apapun yang ada di dunia bersifat netral. Justru, yang menjadikan terlihat baik atau buruk, positif atau negatifnya adalah manusianya itu sendiri. Serupa dengan pisau, jika digunakan untuk memotong makanan, maka kita bisa makan. Sedangkan jika pisau digunakan untuk membunuh manusia, tentu akan negatif pula pandangan yang akan terbentuk. Begitu juga ilmu Lea, Ruwa Bineda atau dua hal yang berbeda dan bertentangan tapi tidak bisa dipisahkan, akan selalu ada di dunia. Karena itu, pemanfaatan ilmu pengetahuan yang sudah dikuasai tergantung pada manusia itu sendiri. Lea ini juga merupakan ajaran Tantra Yoga yang sudah berkembang sejak zaman kerajaan Kediri. Kemudian dinarasikan dalam bentuk cerita calon narang. Sampai sekarang, ilmu leak masih berkembang di Bali. Selain itu, ada ribuan lontar yang terkait dengan pengeleakan baik dari segi filsafat maupun teknis, serta ilmu pengeleakan. Secara dasar, dijelaskan ada 3 tipe ilmu leak, yakni penengen, pengiwa, dan kemoksan. Ilmu penengen adalah ilmu yang diarahkan untuk kebaikan, biasanya digunakan oleh balian maupun dukun untuk mengobati orang sakit, membuat hubungan yang renggang kembali jadi harmonis dan kebaikan lainnya. Sedangkan tipe penggiwa
adalah ilmu yang bersifat destruktif atau merusak dan menyakiti. Justru tipe ilmu leak inilah yang populer di Bali, sehingga masyarakat berpandangan negatif terhadap ilmu leak. Hal ini kemungkinan karena manusia mempelajari ilmu leak masih memiliki ego yang tinggi dan mementingkan dirinya sendiri, sehingga ilmunya digunakan untuk melampiaskan emosi, dendam, kebencian, dan iri hatinya. Jadi ilmu penghiwo ini bisa disebut dengan tamasike. Sementara itu ada aspek terakhir dalam ilmu leak, yakni kamoksan atau ilmu kelepasan. Moksha dalam ajaran agama Hindu adalah tujuan hidup terakhir, yaitu kebebasan dari ikatan duniawi dan putaran reinkarnasi kehidupan. Sehingga ilmu leak terdiri dari ilmu kewisesan atau penengan penghiwo untuk duniawi dan ilmu kelepasan. Mungkin itu saja pembahasan dari admin mengenai sisi lain dari ilmu leak. Jadi kalian yang menonton video ini semoga mendapatkan informasi yang lebih. Dan jika ada salah kata penyampaian dalam video ini, admin mohon maaf. Tentunya penjelasan ini juga admin dapatkan dari sumber di artikel. Dan tidak lupa, admin akan mencantumkan linknya di deskripsi video. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru berikutnya. Sekian dan terima kasih.